Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Om Peng Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, khususnya bilangan bulat positif dan negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman di rumah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, untuk linknya ini sudah kita taruh di bagian deskripsi. Silakan teman-teman simak dan tonton videonya agar teman-teman di rumah lebih paham bagaimana cara menghitung operasi bilangan bulat positif dan negatif. Nah, untuk mengerjakan soal-soal perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif, ini caranya sama ya. Tinggal kita perhatikan tandanya, apakah tandanya positif ataukah negatif. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada 4 pernyataan ya yang di dalam kotak ini. Tanda positif, kalau bertemu dengan tanda positif, maka akan menghasilkan tanda positif ya. Kemudian pernyataan kedua, kalau tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Begitupun kalau misalnya tanda negatif bertemu dengan tanda positif akan menghasilkan negatif ya. Nah, kemudian yang terakhir, bila tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka akan menghasilkan tanda positif. Nah, dari keempat pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa apabila tanda yang bertemu itu adalah tanda yang sama, yaitu tanda positif dengan tanda positif dan tanda negatif dengan tanda negatif, maka akan menghasilkan tanda positif ya. Begitupun sebaliknya, kalau yang bertemu itu berbeda tanda, yaitu tanda positif bertemu dengan tanda negatif atau sebaliknya, maka akan menghasilkan tanda negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Baik, sekarang kita coba mengerjakan contoh-contoh soal perkalian terlebih dahulu ya. Contoh yang pertama, minus 7 dikali 4. Nah, sekarang kita perhatikan tanda positif dan negatifnya ya. Ini minus 7 boleh juga kita sebut sebagai negatif 7. Negatif 7 dikali dengan positif 4. Bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan tanda negatif ya. Maka kita tuliskan tanda negatifnya terlebih dahulu. Kemudian angka 7 dikali dengan angka 4 hasilnya adalah 28 ya. Maka kita tulis angka 28. Kemudian contoh yang kedua, positif 15 dikali dengan negatif 8. Positif ketemu dengan negatif, maka akan menghasilkan tanda negatif ya. Kita tulis tanda negatif. Kemudian angka 15 dikali dengan angka 8 hasilnya adalah 120. Contoh yang ketiga, negatif 12 dikali dengan negatif 9. Negatif ketemu dengan negatif, maka akan menghasilkan tanda positif. Nah, tanda positif ini tidak perlu kita tuliskan di depan angka ya. Langsung saja kita kalikan angka 12 dikali dengan angka 9. 12 dikali 9 hasilnya adalah 108. Sekarang kita beralih ke contoh soal pembagian. Contoh yang pertama, positif 75 dibagi dengan negatif 5. Nah, di sini kita perhatikan tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka akan menghasilkan tanda negatif ya. Maka kita tuliskan terlebih dahulu tanda negatifnya. Kemudian angka 75 dibagi dengan angka 5 hasilnya adalah 15. Maka kita tuliskan angka 15. Soal berikutnya, negatif 81 dibagi dengan negatif 3. Tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka akan menghasilkan tanda positif ya. Kemudian 81 dibagi dengan angka 3 hasilnya adalah 27. Maka langsung kita tuliskan angka 27. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ketiga, negatif 156 dibagi dengan 12. Tanda negatif bertemu dengan tanda positif, maka akan menghasilkan tanda negatif.
Kita tuliskan tanda negatifnya terlebih dahulu. Kemudian angka 156 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 13. Maka kita tuliskan angka 13. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video Ompeng tutorial berikutnya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.